Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Hadir kembali bersama kami Bawaslu Kabupaten Kebumen. Sore ini sambil menunggu berbuka puasa beberapa saat ke depan, kami akan menjalankan program Bawaslu ya. Ngabuburit sesarengan ngawasi. Ini merupakan program Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota se-Indonesia. Kalau kemarin Bawaslu RI telah membuka atau kick off ya ngabuburit pengawasan di Bawaslu RI tanggal 3 Maret, kemudian disusul kick off ngabuburit pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 4. Kali ini mengawali di tanggal 5, Bawaslu Kabupaten Kebumen juga meneruskan dan melanjutkan melaksanakan program ngabuburit sesarengan ngawasi. Sore ini kami akan membawakan tema ya, meskipun di bulan puasa itu semacam bedah buku ya, bedah buku Jalan Panjang. Buku ini merupakan buku kompilasi tulisan Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah yang kebetulan ditulis oleh Divisi Pengawasan, Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas. Saya sendiri itu nanti akan kami informasikan isi buku ini. Tapi sebelumnya pada kesempatan ini ngabuburit sesarengan ngawasi, saya ditemani oleh Mas Rizky yang ganteng. Selamat sore Mas Rizky. Sore Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kuat ya? Sebentar lagi buka puasa. Ya, walaupun agak merintih menahan lapar ini Pak. Gitu ya. Mas Rizky ini sahabat Bawaslu adalah mahasiswa Politeknik Fiksi Ganesha ya Mas, yang sedang PKL atau apa istilahnya Mas? Magang ya, magang di Bawaslu Kabupaten Kebumen. Kemudian saya juga ditemani ya oleh Mbak Putri, ini staf Bawaslu Kabupaten Kebumen. Selamat sore Mbak Putri. Selamat sore Mbak Putri. Ceria sekali ya. Alhamdulillah masih semangat ini. Semangat, harus semangat. Juga Mbak Viva ya, staf Bawaslu Kabupaten Kebumen. Selamat sore Mbak Viva. Sore Pak Petrus. Ini saya kayak moderator malah ya. Nggak apa-apa, kita ngobrol santai ya. Ngobrol santai biar beda dengan yang kemarin ya, waktu bedah buku Asa dari Desa. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, buku ini Jalan Panjang ya, Jalan Panjang yang merupakan potret atau menuliskan tentang dinamika pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih atau penyusunan data pemilih untuk pemilu 2024 kemarin ya. Jadi ini buku tebal 424 halaman, jadi cukup tebal Mas Riki, Mbak Putri, Bapak cukup tebal. Nah, sahabat Bawaslu bisa mendownload ya versi PDF-nya. Sekali lagi ini tidak terkait dengan efisiensi ya Mbak Putri ya, karena Bawaslu kalau menerbitkan buku ya tetap disiapkan versi PDF-nya dan ini ber-ISBN ya, terdaftar dalam Perpustakaan Nasional, sehingga teman-teman atau sahabat Bawaslu bisa mendapatkannya dan mempelajari, membacanya, begitu mengkajinya dalam versi PDF. Ini cukup tebal 424 halaman. Bisa di-download, sudah bisa di-download saat ini di e-library-nya Bawaslu RI, kemudian Bawaslu Jawa Tengah, kemudian di website Bawaslu Kabupaten Kebumen juga telah kami unggah linknya ya. Silakan sahabat-sahabat Bawaslu bisa mendownload dan memilikinya secara gratis tentunya Mas Rizky. Sahabat Bawaslu, Jalan Panjang ini, buku Jalan Panjang ini cukup mengenang ya, apa gimana ya? Merefleksi nih. Iya, ya memang ini temanya sedikit merefleksi, mengevaluasi, dan berapa juga di dalamnya itu ada semacam rekomendasi gitu, harapan-harapan untuk pemilu yang akan datang. Jadi buku ini menurut kami sangat menarik untuk menjadi rujukan beberapa pihak yang membutuhkan begitu, karena sifatnya adalah apa Mbak Putri? Empiris ya. Empiris itu
kita lalui secara nyata ya, empiris. Benar apa enggak Mas Riki? Iya. Ya kalau salah di itu aja empiris. Komen Jadi di bawah. ya, pentingnya di mana? Pentingnya itu saya menuliskan dengan karakter apa ya? Tadi empiris, kemudian ada juga kondisi yang harus diceritakan dan yang harus diketahui oleh sahabat Bawaslu dimanapun yang berada. Pertama ya, soal kondisi pengawasan penyusunan data pemilih-pemilu itu antara Bawaslu dan jajarannya, kemudian KPU jajarannya itu berbeda memang. Misalnya kami mengatakan dalam tulisan itu, oh ya sebelumnya ini halamannya itu 137 sampai 146 Mbak Putri. Jadi nanti teman-teman sahabat Bawaslu bisa menyimaknya, membacanya kurang lebih 10 halaman, mulai dari halaman 137 sampai 146 ya. Pertama, kami menceritakan kondisi yang berbeda. Misalnya terbatas ya, kami pengawasan penyusunan data pemilih yang di dalamnya ada kegiatan pemutakhiran daftar pemilih dalam bentuk coklit misalnya. Iya. Itu pengawas desa kami itu berbeda dengan petugas coklit yang datanya itu lengkap, ada nicknya. Sedangkan pengawas desa kita itu nggak memegang ya, kan terlebih ada Undang-Undang 22 tahun 2000, Undang-Undang 27 ya tahun 2022 ya tentang pelindungan data pribadi. Jadi Sehingga strateginya apa tuh, Pak? ya nanti Mbak Belum. saya jadi bilang ini. Jadi itu meskipun pengawas desa kita itu nggak dapat atau nggak memegang bahan coklit yang bernik begitu, tapi tetap melakukan pengawasan. Itu kondisi pertama. Yang kedua, karena keterbatasan data yang kita tidak pegang, maka Bawaslu Kebumen itu membuat strategi yang taktis begitu agar meskipun data pemilih pengawas desa kita itu terbatas gitu. Strategi kita salah satunya adalah memastikan seluruh prosedur penyusunan data pemilih dan pemutakhiran daftar pemilih itu harus sesuai yang ada di peraturan perundangan ya, termasuk peraturan KPU, SE, KPU dan sebagainya. Nah, di luar itu strategi-strateginya banyak sekali, nanti akan kami ceritakan atau dapat dibaca di buku itu. Yang ketiga ada nanti bisa di. Yang ketiga itu meskipun segalanya terbatas dengan strategi yang kita miliki harus memiliki output. Betul Pak. Jadi karena kita pengawas tetap harus memiliki output yang kontributif, yang mengkoreksi ya data pemilih. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Jadi buku ini yang saya tulis adalah menuliskan karakter 4 hal itu. Situasi kondisi, kemudian strategi, kemudian outputnya apa saja, kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan rekomendasi ya. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat Bawaslu, khususnya di Kabupaten Kebumen dan dimanapun Anda berada, buku ini telah dapat di-download, silahkan di-download ya di e-library-nya Bawaslu RI, kemudian websitenya Bawaslu Jawa Tengah, kemudian di websitenya Bawaslu Kabupaten Kebumen. Bukunya sama ya, yang membedakan adalah isi tulisan ya di dalamnya gitu ya. Buku ini memang tebal gitu. Menurut saya semuanya menarik karena di masing-masing kabupaten kota itu terkadang situasi dan strateginya berbeda, meskipun tujuannya adalah sama. Sampai di sini prolog saya begitu. Kita akan ngobrol lebih santai. Mas Ini Rizky, sih Pak, saya gimana? juga ada pertanyaan Pak. Saya selaku mahasiswa Pak kan sering melakukan diskusi sama teman-teman terkait salah satu tahapan pemilu Pak, yaitu di mungkin pencocokan atau pemutakhiran data mungkin ya Pak. Mau tanya sih Pak, kenapa sih Pak kalau pemilih itu harus terdaftar dulu sebagai pemilih Pak? Padahal kan faktanya Tinggal milih aja sebetulnya iya, ya. pakai KTP online elektronik itu kan bisa Pak. Kenapa kita harus terdaftar dulu? Saya kira kan lebih efektif dan efisien ketika langsung menggunakan KTP online aja nggak perlu ada. Pertanyaan berat sekali. Tapi bukan pertanyaan ya. Bagus sekali Mas Riki, semacam ide harapan, bahkan usulan ya. Usulan Pak. Usulan. Aspirasi nih Pak. Ya, di sistem pemilu ya.
Jadi bukan karepnya ya, ujarnya Mas Riki, memilih tinggal ke TPS pakai KTP elektronik ya. Betul, Pak. Selesai ya. Bagus sekali Mas Rizky. Tapi begini, Bawaslu atau pengawas itu menjalankan perintah perundangan. Misalnya ya di Undang-Undang Pemilu, kemudian di PKPU maupun Bawaslu. Syarat memilih itu yang pertama adalah sudah berusia 17 tahun. Ya. KTP itu, Pak. 17 tahun. Nah, dibuktikan dengan KTP. KTP elektronik. Yang kedua adalah terdaftar dalam DPT, dalam daftar pemilih ya. Karena tidak langsung kemudian ujuk-ujuk ke DPT ya, karena daftar pemilih selain DPT yang tidak terdaftar dalam DPT misalnya, tapi dia sudah memiliki KTP elektronik. Betul, Pak. Dia juga nanti pada hari harus terdaftar dalam ketika memilih ya, harus meskipun bawa KTP elektronik harus terdaftar dalam DPK, daftar pemilih khusus ya, atau dalam pilkada itu daftar pemilih tambahan ya. Jadi meskipun dia bawa KTP elektronik karena tidak terdaftar dalam DPT, tetap dia harus mengisi daftar hadir. Beda berarti. Ya, agar norma pasal terdaftar dalam daftar pemilih itu sampai hari pemungutan itu terpenuhi. Jadi tidak bisa kemudian datang ke TPS langsung masuk gitu, minta surat suara langsung masuk ke TPS ya, nyoblos ini saya bawa KTP, nggak bisa, tetap harus terdaftar dalam arti mengisi daftar hadir itu. Ya, jadi Mas Rizky di samping memang norma perundangannya begitu, ya, kita juga berharap ke depan juga nanti sini sudah masuk evaluasi ya, berharap ada simplifikasi ya, cara memilih yang yang simple ya. Tapi memang untuk saat ini saya juga masih sepakat bahwa kenapa harus terdaftar. Ada coklit. Kemudian ya ada coklit. Kemudian ketika masuk ke TPS itu harus dicek DPT-nya. Kemudian terdaftar atau tidak terdaftar harus dicek alamat dan nama dan sebagainya ya. Ini itu dalam KTP. Sehingga ini mengkonfirmasi agar ini salah satu argumentasi menurut saya, salah satu agar surat suara itu tidak disalahgunakan. Jadi mulai dari jumlah, kemudian mulai dari siapa yang milih, tidak ada percokian ya, atau hak orang lain itu tidak disalahgunakan oleh orang lain yang tidak berhak. Mungkin itu Mas Riki, semoga puas ya. Siap. Tapi ini sharingnya bagus sekali. Mbak Putri mungkin ada ide lain atau yang ingin diperolehkan gitu? Ide lain, mungkin menambahkan aja ya. Ya boleh. Maksudnya kayak untuk meminimalisir adanya nyoblos 2 kali mungkin ya Pak. Dan itu nanti ke belakangnya kalau misal ada hal tersebut pasti ada PSU gitu ya Pak, kayak waktu yang terjadi di pemilu 2024 ya Pak. Itu termasuknya kenapa Pak Badrus tetap menginginkan ada selain KTP juga terdaftar di DPT. Iya, bagus sekali Mbak Putri. Karena memang kondisinya beda dengan Amerika Serikat ya. Amerika Serikat pemilunya itu informasinya sudah memakai basis kependudukan ya, NIK misalnya gitu. Bahkan di sana 1 bulan pemilunya, informasinya kan 1 bulan, kemudian bisa memilih di mana saja. Ada box elektronik yang tersedia di banyak tempat. Dia bisa memilih selama 1 bulan itu. Jadi sudah identitas kependudukan itu sudah otomatis dia berhak ya, berhak tanpa ada seperti di kita ya, ada coklit, ada DPS, ada perbaikan DPS, kemudian ada DPT gitu kan, yang tidak terdaftar nanti masuk dalam DPK misalnya. Jadi memang dikategorikannya Pak ya, di samping tadi normanya begitu ya, masih belum seperti Amerika ya, yang dia memilih hanya sistemnya begitu. Apalagi di sana pemilihannya sudah basis elektronik ya. Kalau kita kan masih manual ya. Ya kadang Bawaslu juga itu Mas Rizky, Mbak Putri mendapat ya bukan protes ya, tapi saran. Kenapa sih sudah dicoklit, sudah terdaftar dalam DPT, ketika TPS masih tetap ditanyain KTP elektronik ya, salah satunya situasi kondisi untuk mengkonfirmasi bahwa yang datang ke TPS adalah
orang yang benar sesuai identitas kependudukan. Saya kira itu ke depan ya tentu saja secara pribadi dan mungkin harapan banyak orang ya seperti di Amerika itu simple milihnya tinggal menunjukkan KTP elektronik atau menginput ya nomor kependudukannya. Gitu Mbak Putri, terima kasih Mbak Afifah, ada yang disampaikan? Ini Pak, saya ada pertanyaan mungkin ya. Pada di tahun 2024 kemarin kan mungkin tahun yang cukup padat ya Pak bagi penyelenggara pemilu, di mana pada bulan Februari kita melaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Kemudian di bulan November kita melaksanakan pemilihan serentak. Ya, kepala daerah. Pemilihan serentak untuk kepala daerah. Nah, ada nggak sih Pak perbedaan daftar pemilih? Adakah persoalan yang ditemukan dalam daftar pemilih apakah sama atau tidak? Ya, bagus sekali, ini sudah teknis ya, nanti beberapa pengawas mungkin mengalami, bukan beberapa ya, tapi hambatan di jajaran Bawaslu itu pasti ada. Tapi tujuan dan strateginya sama Mbak Viva, antara pemilu 2024 sama pemilihan atau pemilihan kepala daerah 2024 ya, Februari dan November kemarin ya. Sahabat Bawaslu, ini pertanyaannya cukup sulit untuk dijawab, tapi saya akan berusaha menjawab ini Mbak Viva. Oh ya, sahabat Bawaslu, buku jalan panjang ini sebelum menjawab atau merespon dari Mbak Viva, jalan panjang ini judulnya memang membuat penasaran ya. Jalan panjang itu. Yang terbersit apa, Mas Rizky? Jalan panjang sekali mungkin ya. Ya, lika-liku mungkin rintangan. Begitu ya. Iya. Kenapa judulnya jalan panjang ini yang membuat judul Bawaslu Provinsi? Karena memang pengawasan penyusunan data pemilih itu memang tahapan yang paling panjang, Mbak Putri, Mas Riki. Tahapan yang paling panjang. Saya mencatat atau mengingat ya, kita ingat bersama kurang lebih 12 bulan. 12 bulan sampai Februari, 14 Februari 2024 kemarin ya. Jadi 12 bulan atau 1 tahun ini mulai dari coklit, kemudian penyusunan sampai DPS, kemudian perbaikan DPS, kemudian penetapan DPT, kemudian pemeliharaan DPT itu. Bahkan saya ingat betul ketika DPT ditetapkan itu bulan Juni kalau tidak salah. Itu masih 7 atau 8 bulan ya untuk sampai Juni 2023 ya. Panjang juga ya. Panjang 7 sampai 8 bulan. Akhirnya pemeliharaannya itu cukup berat sebetulnya. Karena yang meninggal dunia, kemudian yang pindah domisili, kemudian yang belum rekam KTP elektronik begitu ya. Itu masih panjang. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Mbak Viva itu secara strategi dan tujuannya sama. Tapi misalnya hambatannya adalah keterbatasan jumlah SDM, Mbak Putri. Kalau di pemilih itu jumlah TPS ketika kegiatan coklit ya, gambarannya adalah 4.000 berapa Mbak Putri? 4.000 lebih ya? 4.831 ini yang satu TPS rutan ya, tidak dicoklit ya. Nah, itu adalah gambaran petugas coklit pemutakhiran daftar pemilih itu teman-teman KPU di Pantarlihnya itu jumlahnya segitu 4.830. Nah, sedangkan kita itu pengawas desanya ya, karena waktu itu terbawah itu ya pengawas desa itu hanya 460. Ya, artinya apa? Ya, artinya dari sisi cakupan sama data yang dikritisi begitu sangat tidak imbang begitu. Tapi tetap kita jalankan dengan strategi itu. Kemudian bedanya lagi Pak ya, perbedaan yang mencolok ya sebetulnya dari sisi data sama ya, antara pemilu sama pilkada kita sama-sama nggak pegang data, ya kan. Perbedaan yang mencolok tadi itu jumlah pengawas desa kami, pengawas desa kita harus ngawasi prosedur dan petugas coklit ya, petugas coklit ribuan. Ya itu, tapi kita ada strategi yang menurut kita sangat perlu ditulis dan perlu dibaca untuk pembelajaran kita semua. Salah satunya ada di bukunya, Pak? Ada. Salah satunya adalah pengawas desa kami itu koordinasi dengan pemerintah desa. Di samping memang koordinasi dengan PPS dan petugas coklit ya, membuka posko Mas Riki, posko
online dan langsung ya. Jadi pengawas desa Bawaslu itu melakukan sosialisasi di forum warga bahwa pengawas desa itu membuka posko, juga pemerintah desa ya koordinasi membuka posko di kantor desa maupun di rumah di rumahnya PKD-nya dengan satu lembar ya print out itu ada wajah pengawas desa, kemudian nomor apa yang dihubungi. Kemudian yang paling massal itu pengawas desa Bawaslu itu melakukan sosialisasi pada forum warga seperti di PKK, kumpulan RT, Karang Taruna, ya sosmatif ya bahasa kerennya sosmatif itu. Kemudian menerima aduan ini ya sama seperti posko ya, cuma ini di Bawaslu Kabupaten juga membuka, kemudian di Panwascam juga membuka, sehingga beberapa ada sekitar 7 atau 6 yang langsung masuk ke linknya Bawaslu Kabupaten seingat saya soal pengaduan penyusunan data pemilih. Kebanyakan sih meninggal dunia, kemudian belum terdaftar, kemudian belum memiliki KTP elektronik. Kebanyakan yang masuk ya aduannya itu. Kemudian strategi lainnya adalah patroli kawal hak pilih. Patroli kawal hak pilih itu ini gambarannya masih hangat ya, meskipun pilkada kemarin itu meskipun buku ini soal pemilu, tapi pilkada kemarin kan juga masih hangat. Ada kasus yang menarik tidak dicoklit Mbak Putri, Jadi ada warga yang tidak dicoklit, tapi bukan karena kesalahan teman-teman KPU dan Pantaroli ya, karena memang tidak terdaftar dalam bahan coklit itu ketika door to door itu nggak terdaftar. Sehingga dalam patroli kawal hak pilih kami, Panwascam Karanganyar waktu itu di salah satu desa di Karanganyar bersama PKD itu melakukan silaturahim atau edukasi kepada 3 warga di sana gitu, itu yang tidak dicoklit, tapi ternyata dia itu tidak memiliki dokumen kependudukan. Yang 2 itu cukup sepuh, umur 60 sama 70, yang 1 umur 40. Jadi yang 2 itu memiliki kakak yang lama ya, yang merah itu, dan dia pergantian ke yang baru itu dia tidak membuat KTP elektronik atau tidak memperbarui kakaknya. Yang 1 tidak memiliki kakak dan tidak memiliki KTP elektronik, tapi kita kawal begitu ya sampai terbit ya di kecamatan Karanganyar ya dikawal, yang bukan tetap pemerintah kecamatan ya, Dukcapil melalui pemerintah kecamatan, tapi berhasil sampai terbit dan infonya memilih Mbak Putri, Pak Mas Ari, infonya memilih, sehingga itu kasus yang cukup menarik, kontributif meskipun pengawas kita itu terbatas akses data nama sampai nick-nya gitu, tapi tetap berkontribusi dengan baik ya. Sehingga daftar pemilih itu terkoreksi dengan baik atas kontribusi pengawas. Itu sahabat Bawaslu beberapa strateginya. Kemudian beberapa evaluasi juga saya tulis di situ, kami tulis di situ. Salah satunya adalah mestinya ke depan di pemilu ke depan Bawaslu dan jajaran pengawas itu mendapatkan akses data NIK ya, karena sama-sama penyelenggara dengan KPU, kemudian koordinasi dengan Dukcapil harus baik gitu ya, karena data utamanya kan data Dukcapil ya, tetapi di dalam konteks pemilu dan pilkada bahan coklit pemutakhiran daftar pemilih itu sinkronisasi ya antara DP4-nya Kemendagri dengan DPT pemilu atau pemilihan terakhirnya KPU, sehingga disinkronkan. Nah, itu juga harus baik ya antara KPU dan Dukcapil di dalam melakukan sinkronisasi di tingkatan lokal ya, karena sinkronisasi kan di tingkatan RI ya, antara Kemendagri dan KPU RI. Kemudian sinkronisasi itu sebelum coklit, itu salah satu rekomendasi kita harus koordinasi dengan banyak pihak, termasuk tidak hanya Dukcapil tapi pemerintah desa dilibatkan ya, melalui PPS, sehingga penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilihnya itu lebih efektif ya. Begitu Mas Rizky, rasanya ini mungkin sebentar lagi berbuka puasa ya, berbuka puasa, sehingga sahabat Bawaslu sekali lagi untuk dapat memiliki versi PDF-nya buku Jalan Panjang ini, silahkan di-download melalui link yang tersedia di komen YouTube juga ada gitu, link untuk mendownload buku ini. Saya kira cukup ya Mas Riki, Mbak Viva, Mbak Putri, terima kasih telah bersama ngobrol ya, ngabuburit sarangan ngawasi
Bawaslu. Untuk yang pertama kalinya, selanjutnya sahabat Bawaslu bisa menyaksikan program ngabuburit Sarangan Ngawasi di episode selanjutnya. Sahabat Bawaslu, selamat berbuka puasa, sehat-sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.